Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga secara live streaming. Bersama-sama dengan keluarga Andarias Pasau, keluarga Martin Kama dan keluarga Yunus Kama, kita bersama-sama akan memuji memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari NKB 2 ayat 1 dan 2, mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Risai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian dari NKB 122 ayat 1, ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai, daksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan yang terus kami alami sepanjang hidup yang Tuhan izinkan.
Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk menikmati persekutuan ini bersama yang kami kasihi keluarga Bapak Andarias Pasau dan keluarga Martin Kamma serta Yunus Kamma. Kami hendak melandasi persekutuan kami di atas dasar firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan ibadah kita pada malam hari ini terambil dari dua bahagian kitab, yakni kitab Perjanjian Lama Ulangan pasal 6, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat hingga ayatnya yang kelima, dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagian yang kedua dari pertama Yohanes pada pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10, demikian firman-Nya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih keluarga Bapak Andarias Pasau, keluarga Bapak Martin Kamma dan Yunus Kamma, yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam. Tema kita saya pilih dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Adonai Elohenu, Tuhanlah Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, membaca kitab Ulangan pasal 6, pada ayat yang pertama dibuka dengan satu kata, yakni semah. Kata semah kemudian diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia bentuk perintah, dengarkanlah.
Semah Yisrael, dengarkanlah, hai Israel. Kemudian jikalau kita membaca khotbah Yesus di bukit, setiap ia selesai menyampaikan khotbahnya, lalu ia berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, fungsi dari telinga harus kita manfaatkan, sebab fungsinya sangat vital untuk kehidupan. Allah mengingatkan kita bahwa telinga ini adalah jalan masuk bagi setiap orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bangsa Israel diajak untuk mendengar. Siapa yang harus mereka dengar? Yang mereka harus dengar adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menyatakan kuasa, Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada mereka ketika mereka ada di tanah Mesir. Mereka adalah budak, dan sebagai budak mereka hidup di dalam ketidakberdayaan. Hidup di dalam ketidakberdayaan sama saja hidup di dalam kegelapan. Tidak ada harapan karena bangsa ini tidak tahu kemana mereka harus melangkah. Dalam kondisi ketidakberdayaan, hidup di dalam kegelapan inilah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan, mereka menangis, mereka meratap. Teriakan dan erangan mereka kemudian didengar oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan mendengarkan teriakan kita, lalu Dia menolong kita, masakan kita yang ditolong ini tidak bersedia untuk mendengarkan Dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak jauh beda dengan apa yang dipesankan oleh orang-orang tua kita dulu. Hai anak-anakku, jikalau kamu mau menjadi orang sukses, maka hendaklah kamu mendengar. Mak perangi komipia ami mendadi tahu. Hal mendengar, saudara-saudara, sekali lagi hendak ditekankan oleh firman Tuhan, adalah gerbang bagi setiap orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa? Ketika kita siap untuk mendengarkan Dia, maka Dia akan menyapa kita. Ketika Ia menyapa kita, Ia memberikan rencana dan maksud-Nya. Dan maksud Tuhan tidaklah maksud yang jahat, tetapi maksud yang terindah. Pada zaman hakim-hakim, saudara-saudara, bangsa Israel sedang mengalami kesuraman kehidupan rohani. Terutama pada zaman Imam Eli. Di situ hadir Samuel yang dari sejak kecil telah dinasarkan oleh ibunya untuk diserahkan kepada Tuhan. Di dalam kitab pertama Samuel dikatakan bahwa firman Tuhan tidak ada dan penglihatan pun tidak. Artinya apa? Tuhan tidak menjumpai umatnya pada zaman itu. Mengapa? Sebab umatnya lebih suka hidup di dalam ketidaktaatan daripada hidup di dalam ketaatan. Zaman itu adalah zaman kegelapan bagi bangsa Israel. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, Samuel yang masih kecil tumbuh. Tetapi ia membangun hidupnya dalam relasi dengan Tuhan. Sekalipun ia belum tahu bagaimana itu Tuhan. Tetapi ia terus membangun keintiman dengan Tuhan. Sampai Tuhan datang menjumpai dia, menyapa dia, menyebut namanya Samuel, Samuel. Tetapi Samuel sama sekali tidak mengetahui siapa yang menyapa dia. Siapa yang memanggil dia. Sehingga ia harus lari ke Imam Eli. Sampai 3 kali. Dan pada kali yang ketiga sadarlah Imam Eli bahwa bukan manusia yang memanggil Samuel tetapi Tuhan.
Dan karena itu Samuel diajar untuk menyapa Tuhan yang memanggil dia. Kalau Tuhan datang lagi kepadamu, katakanlah seperti ini, aku hambamu, silakan aku bersedia mendengarkan engkau. Ini aku Tuhan. Aku siap untuk mendengarkan engkau. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam konteks bacaan kita yang kedua. Dikatakan bahwa Allah itu terang. Artinya apa? Di dalam Allah tidak ada kegelapan. Di dalam Allah tidak ada kekelaman. Di dalam Allah tidak ada sesuatu yang suram. Di dalam Allah tidak ada kekacauan. Di dalam Allah tidak ada ketakutan. Jikalau kita berkata bahwa kita anak Allah namun kita masih hidup di dalam kegelapan, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita menipu diri kita sendiri. Jikalau Allah terang dan kita ini adalah anak-anaknya, maka kita juga harus menjadi anak-anak terang. Dalam hal apa kita menjadi terang? Dalam hal kata dan perbuatan. Kata dan perbuatan yang bagaimana? Kata dan perbuatan yang baik, yang penuh dengan ketulusan, yang penuh dengan kelemah lembutan. Bukan kemunafikan. Nah karena itulah saudara-saudara, ketika kita memasang telinga kita untuk mendengarkan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita, itu juga menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ketika kita memasang telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, itu menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang taat dan setia untuk mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Ini hal yang paling prinsip bagi setiap orang untuk membuktikan tentang siapa dirinya dan siapa Allah yang ia sembah. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarkanlah hai saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah kita. Allah yang agung, Allah yang mulia, yang dalam dirinya tidak ada kebohongan, yang dalam dirinya tidak ada kekacauan, yang dalam dirinya tidak ada kekelaman. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita memiliki harapan untuk menikmati sebuah kehidupan yang lebih baik. Yang Tuhan masih perkenankan kepada kita. Ini hal yang paling prinsip. Sehingga kepada bangsa Israel Tuhan sangat menekankan hal ini. Saat mereka ada di dataran Moab. Ini sering saya katakan kepada umat Tuhan, kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca Ulangan pasal 28 secara berulang-ulang. Sebab disitulah kunci keberhasilan untuk meraih sukses di hari depan. Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala sesuatu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tuhan akan mengangkat kita jauh lebih tinggi daripada orang lain. Tuhan akan mengangkat kita dari keterpurukan hidup. Tuhan akan melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu yang membuat kita tidak menikmati hidup yang sempurna. Tuhan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita memiliki perigai hidup yang dikehendakinya, yakni mendengar tentang Dia. Ketika kita mendengarkan tentang Dia, maka kita menyatakan pengakuan kita bahwa Engkaulah Tuhanku dan Allahku, dan karena itu aku siap sedia mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dan setiap orang yang melakukan firman Tuhan, Kristus bersabda,
berbahagialah mereka. Dan firman itu tidak akan diambil daripada mereka. Firman itu akan tinggal tetap dan akan memberikan pertumbuhan dan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Mari saudara-saudara, Tuhanlah Allah kita. Mari kita mendengarkan Dia. Mari kita siap melakukan apa yang hendak Ia katakan kepada kita. Mari kita taat dan setia sebagaimana Ia taat dan setia kepada kita, menanti kita dan memulihkan keadaan kita. Siapa yang setia sampai akhirnya, maka kepadanya akan dimakotai mahkota al-hayat. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita bersama-sama dengan keluarga Andarias Pasau dan keluarga Martin Kama dan Yunus Kama. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang terduga, biar jaya dalam-Mu. Aku pun sempurnakan aku pun. Mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Dan kami telah dimungkinkan bersama-sama dengan keluarga-keluarga kekasih, yakni keluarga Bapak Andarias Pasau, bersama dengan keluarga Bapak Martin Kama dan Yunus Kama, dipersekutukan di sekitar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menghendaki supaya kami memiliki komitmen untuk menjadikan Engkau Tuhan dan Allah sesembahan kami, satu-satunya yang akan mengatur kehidupan kami. Engkau mengajak kami supaya kami menjadi pribadi yang selalu mendengarkan suara-Mu, berupaya untuk merespon firman-Mu dan merefleksikan firman-Mu dalam keseharian kami. Hanya dengan demikian kami dapat hidup sebagai anak-anak terang. Kami akan dimampukan
untuk melihat kasih Tuhan yang dahsyat di tengah berbagai tantangan dan kesulitan. Kami akan diteguhkan bahwa ketika kami mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kami di atas segala bangsa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan firman-Mu di hati kami semua, sehingga kami akan terus berkata, Adonai Elohenu, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa syafaat untuk keluarga kekasih Bapak Andarias Pasau. Engkau kiranya menyatakan kasih dan rahmat-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kekasih kami. Bersyukur karena beberapa hari yang lalu Bapak Andarias Pasau boleh Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Ini menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan terus berkarya dalam hidupnya dan akan selalu menopang dan memberikan yang terbaik demi masa depan rumah tangganya. Sekarang ini hamba-Mu ada di tanah Toraja di kampung. Mari Tuhan lindungi dia, sertai dia, peliharakan dia, sehingga ia tetap kuat dan sehat di dalam menjalani hidup dan di dalam menuntun kehidupan rumah tangga. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan di dalam menunaikan tugas dan kewajibannya, sehingga sebagai seorang bapa di tengah-tengah keluarga, segenap isi rumah tangga akan merasakan damai dan sejahtera-Mu. Hamba berdoa untuk ibu rumah tangga, Tuhan beri kuat dan teguh iman dan pengharapan. Tuhan pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, agar ia tetap kuat di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan kedua anak kekasih, Jessica dan Jesslyn. Mari Tuhan, Engkau kiranya mendengarkan setiap doa dan harapannya, sehingga melalui seorang ibu di tengah keluarga berkat dan sorga-Mu akan terus dinikmati oleh seisi rumah tangga. Hamba berdoa untuk kedua anak kekasih Jessica dan Jesslyn di dalam tumbuh kembangnya mereka dan di dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Kiranya Tuhan yang akan melapangkan jalan bagi mereka untuk meraih masa depan, sebab kami yakin dan percaya hidup dan masa depan dari anak-anak ini ada di dalam kekuasaan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Jessica yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh bersama dengan Dedi dan Person. Kami hanya berharap kiranya Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan mujizat untuk memulihkan mereka semua. Sehingga dengan pertolongan-Mu atas berkat makanan, minuman, dan obat-obatan, kekasih-kekasih kami, anak-anak kami boleh kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup dan bersyukur kepada-Mu. Hamba berdoa untuk orang tua yang ada di kampung dan seluruh kaum keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dalam segala karya dan juang mereka masing-masing. Pun demikian hamba berdoa untuk keluarga Bapak Martin Kamma. Terima kasih Tuhan. Pada beberapa hari kemarin Engkau telah menyatakan kuasa-Mu bagi orang tua kekasih kami Bapak Martin Kamma melalui pertambahan usianya. Betapa Tuhan menyayangi orang tua kekasih kami dengan umur yang begitu panjang. Tuhan izinkan dia untuk menyaksikan segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan akan terus menopang dia, menjaga dia, memelihara dia, di dalam menikmati hari-hari tuanya, bersama dengan istri kekasih juga dalam masa tuanya. Kasih karunia Tuhan akan terus menjaga memelihara mereka, teristimewa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Hamba berdoa untuk anak-anak karunia Tuhan, buat keluarga Yunus Kamma, Tuhan berkati dalam hidup mereka bersama dengan istri dalam segala karya dan perjuangan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi mereka, teristimewa dalam segala kerinduan dan harapan bagi mereka untuk mendapatkan karunia anak. Tuhanlah yang akan menentukan waktu dan masa bila mana Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka sebagai keluarga. Pun demikian hamba berdoa untuk Mama Lola bersama dengan suami
bersama dengan keluarga di Makale dalam tugas dan pekerjaannya. Mari Tuhan terus jaga, lindungi dan berkati kehidupan mereka. Tuhan melapangkan jalan untuk setiap karya dan jenjang karir mereka, sehingga mereka senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu. Teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan cucu Lola dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dengan pertolongan Tuhan sendiri, anak dan cucu kekasih kami Lola boleh meraih hidup dan masa depannya. Pun demikian kami berdoa untuk Tina yang ada di Makassar dalam pekerjaannya sehari-hari, dan suami Yotam yang ada di Toraja juga dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau memelihara mereka. Teristimewa di dalam penantian mereka untuk mendapatkan karunia seorang anak. Kiranya Tuhan yang akan melapangkan jalan, sehingga dengan perkenanan Tuhan sendiri mereka dapat menyambut karunia itu dengan penuh sukacita pada waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk Mika di Balikpapan bersama dengan keluarga dalam kehidupan dan pekerjaannya. Tuhan juga selalu ada besertanya, melindunginya, memeliharanya, dan memberikan apa yang terbaik dalam setiap karya dan juangnya, sehingga ia boleh menyaksikan segala kasih dan kebaikan-Mu, dan tidak ada nama lain yang dipuji dan dimuliakan selain nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga yang menjadi mimbar pelayanan bersama dengan semua umat-Mu di Jemaat Masale, dan mereka yang tetap setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale dalam menyatakan korban syukur mereka, panggilan keimanan mereka untuk menopang kelancaran pelayanan di tengah-tengah Jemaat Masale. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang telah memberikan persembahan syukur mereka, dan Tuhan yang akan membuka tingkap di langit-Mu sehingga pintu sorga-Mu tercurah, agar hujan berkat-Mu tercurah atas hidup mereka masing-masing, sehingga ketika mereka memberi, mereka tidak akan berkekurangan, namun Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua umat-Mu di Jemaat Masale dan semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan anak-anak dan cucu-cucu, dalam karya dan juang mereka, apapun profesi mereka, Tuhan akan selalu ada di dalamnya untuk memberikan berkat yang terbaik. Terima kasih untuk pelayanan ini. Hamba-Mu ini Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di Jemaat Masale bersama dengan istri dan anak-anak. Pun demikian Mama Stevi, Tuhan berkati dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanannya pun di tengah keluarga. Pina, Cali, dan Nando Tuhan berkati dalam kebersamaan di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Pun demikian majelis gereja-Mu Tuhan berikan hikmat dan kearifan, sehingga mereka tetap setia melaksanakan panggilan pelayanan dalam roh takut akan Tuhan. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan, agar kami dapat beristirahat dengan penuh damai, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan untuk melanjutkan kehidupan anugerah-Mu. Inilah Tuhan doa kami, syafaat kami, ungkapan syukur kami, yang kami sampaikan kepada-Mu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku.
Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetaplah jalani hidupmu dalam takut akan Tuhan. Selalu buka hatimu, buka telingamu untuk mendengarkan dan menyambut suaranya, firman-Nya. Maka Tuhan akan masuk ke dalam hidup kita dan akan melimpahi kita dengan segala kebaikan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada kegelapan, yang ada adalah terang. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk sebelum saya kembalikan ke liturgis. Perkenankan saya untuk menyapa Bapak Andarias Pasau yang tepat pada hari ini boleh merayakan ulang tahunnya. Selamat panjang umur, tetap sehat, dan kiranya damai Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan selaku pribadi pun di dalam tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga. Dan juga kami menyapa Bapak orang tua kekasih kami, Bapak Martin Kama. Tuhan begitu baik, telah mengaruniakan usia yang begitu panjang kepada Bapak Martin Kama. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjalanan ke depan. Harapan selaku orang tua untuk menyaksikan anak-anak dari anak-anak itu kiranya dibukakan jalan, doa-doa kita kiranya didengarkan oleh Tuhan. Anak-anak yang sudah berumah tangga kiranya dikaruniai anak di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga Bapak Martin Kama boleh beroleh sukacita di dalam menikmati masa tuanya. Demikian, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Ya, bersama-sama dengan keluarga Bapak Andarias Pasau dan keluarga Bapak Martin Kama dan Yunus Kama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah live streaming, di ibadah keluarga live streaming pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam keluarga
diberkati bersama istri dan anak-anak, dan diberkati dalam mengangkat tugas pelayanannya di Jemaat Masale. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia, Pina, Cali, dan Nando yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah live streaming pada malam hari ini. Demikianlah ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.